Selamat malam teman-teman semua. Kita berjumpa lagi di channel Yuka Auto dengan saya Bang Edi. Pada malam hari ini saya akan membahas mengenai sebuah pertanyaan dari rekan kita, yaitu nama channelnya Pipo P9 E4Y. Bunyi pertanyaannya, Bang, bagaimana biar kuku atau tekukur dicetakkan tangan? Mungkin maksud beliau ini sudah saya tanyakan tadi ya. Maksud beliau adalah burung bisa dipetik seperti ini biar dia bunyi. Itu Bang ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ini pertanyaannya. Nanti saya dikira hoak lagi. Ya. Ini pertanyaannya teman-teman. Ya. Nah, itu ya. Tadi dia dari chat lagi sampai ditunggu secepatnya ya Bang, sekitar 2 jam yang lalu beliau chat teman-teman ya. Ini teman-teman. 2 jam yang lalu dia chat, boleh dibaca sama teman-teman semua ya. Nah jadi teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab pertanyaan dari rekan kita tadi, ataupun request ya pertanyaan mengenai cara agar burung derkuku itu dia mau dipetik tangan, atau dengan bahasa lain petetan ya, petetan. Jadi seperti ini teman-teman semua. Sebelum kita membahas kepetetan, ada beberapa cara ataupun teknik yang bisa kita lakukan ke burung kita, ataupun cara menggantungkannya teman-teman ya. Jadi terlihat di belakang saya ini ada burung tekukur, tapi dia belum seberapa connect ya, belum seberapa mau benar dipetik, terkadang mau terkadang enggak. Dulu burung ini saya ambil dari bahan, dari hasil pikatan, dan sekarang terkadang dia mau, terkadang enggak saya petik. Caranya gini teman-teman, dia tidak butuh obat, tidak butuh cara-cara ekstrim, cukup kita harus menggantungkannya seperti ini. Yang pertama, gantungkan burung tersebut posisi jangan terlalu tinggi teman-teman ya, terutama untuk yang menanyakan dari rekan kita Pipo P9 tadi. Menggantungnya yang terlalu tinggi. Tinggi saya sekarang teman-teman 171 lebih sedikit. Kalau saya berdiri seperti ini, nah, tidak kena teman-teman, tidak kena di kepala, hampir kena. Kalau saya geser ke ini, ke kakinya tembok, baru kena sedikit, 1 jari teman-teman ya. Fungsinya teman-teman, mengapa saya menggantung burung ini tidak terlalu tinggi adalah yang pertama, burung tersebut gampang melihat wajah kita ya. Itu salah satu terapi yang kita tidak perlu meluangkan waktu banyak. Cukup kita sering tatap muka, itu akan mempercepat proses burung itu mau kita petik ya. Itu proses pertama, cara menggantung. Yang berikutnya, selain dia harus pendek seperti ini teman-teman, kita juga harus meletakkan posisi menggantung ini di mana tempat lalu lalang orang lewat ya. Banyak orang lewat di bawahnya. Itu yang kedua. Gunanya apa? Agar dia terbiasa banyak orang lewat. Dia jinak dulu, dia terbiasa dulu dengan adanya orang lewat teman-teman ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, syaratnya itu burungnya sudah gacor. Yang ketiga. Yang keempat, burungnya sudah jinak. Kalau burungnya sudah gacor tapi belum jinak, itu akan mustahil dia mau kita petik. Saya kasih tahu teman-teman, burung yang bunyi, dia bekur di saat kita petik, itu adalah burung tersebut sudah birahi dengan kita. Sudah ikatan emosional itu udah nyatu. Ya, makanya syarat yang keempat tadi, dia harus jinak. Teman-teman ya. Walaupun udah gacor dor, tapi kalau dia belum jinak, itu susah. Itu syarat yang keempat. Yang kelima, teman-teman, atau yang berikutnya, lakukan terapi petik. Karena ada kata pepatah orang yang hobi burung itu,
pepatah senior-senior itu, bagaimana pencetakanmu itulah hasil akhir dari prosesmu, ya. Misalnya ada pikat handal, gacor dor tak kawor-kawor kalau kata orang. Dia sudah jinak, sejinak-jinaknya, ya. Tapi dia di saat dipetik dia nggak mau bekur. Saya bukan sekali dua kali ketemu kayak gitu teman-teman. Banyak burung udah jinak. Bagaimana cara jinaknya? Kita dekatin dia turun. Ini belum seberapa mau. Belum seberapa mau ya. Biasanya yang udah jinak tuh kita dekatin dia turun ke sini. Turun ke lantai. Itu dia udah jinak. Tandanya dia udah nggak takut lagi dengan kita, dia udah berani menghampiri kita. Ya. Itu tandanya. Tapi di saat kita petik, dia nggak connect. Dia nggak mau. Nggak mau bekur dia, nggak mau bersuara. Alasnya kenapa teman-teman? Karena tidak terbiasa. Tidak kita latih petikan. Nah, salah satu fungsi yang pertama tadi, mengapa lewat dekat orang lalu lalang saya menggantung sangkar ini, fungsinya ini. Contoh, ini kan jalur keluar masuk. Tempat kita berdiri sekarang ini ruang tamu, dan di dalam situ ruang makan. Jadi tempat keluar masuk. Di saat saya lewat seperti ini, pasti saya menggodanya teman-teman. Gampang godanya, nggak perlu naik kursi karena dia pendek. Ya. Nah, setiap lewat petik ya sekali dua kali. Nah. Udah, lewat lagi kita. Nah, pas dari dalam mau keluar, pasti kita lewat. Godai lagi. Petik seperti itu teman-teman, ya. Lakukan rutin, serutin-rutinnya setiap kita lewat. Jangan pernah menggunakan jadwal. Dalam sehari ini saya harus 5 kali metik. Jangan. Semampu dan sebisa aja kita lakukan pemetikan. Tapi ingat, di saat pemetikan kita harus meneliti, ya. Harus kita teliti ciri-ciri dia sudah mulai koneksi dengan petikan atau belum. Ciri-cirinya itu teman-teman, satu, yang paling ketara, paling gampang kita lihat. Di saat kita petik, di mata itu kan ada hitamnya ya. Hitam matanya burung. Nah, hitam matanya itu membesar, mengecil, membesar, mengecil. Coba saya petik. Nah, lihat teman-teman. Nah, jadi hitamnya itu melebar, mengecil, melebar, mengecil. Itu ciri-ciri burung itu sudah mulai birahi dengan petikan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri semakin dekat dia mau membekur, itu bulu leher mekar. Sambil dia agak nunduk, hitam mata yang melebar mengecil, bulu leher ataupun kalung dia mekar. Itu ciri-ciri sudah mau teman-teman. Pertahankan terus. Jadi, kalau udah ada ciri-ciri seperti itu, durasi kita metik itu dilamain teman-teman. Kita lamakan. Biasanya sampai pegel. Saya coba teman-teman. Sampai tahu berhasil ya. Ini burung belum seberapa jadi bener. Coba. Ya. 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 Ternyata belum mau teman-teman. Tapi biasanya kadang-kadang mau ya. Nah, ciri-ciri yang ketiga, dia udah mulai koneksi dengan petikan itu, sayapnya bergoyang-goyang. Jadi 3 ciri-ciri itu bareng dikeluarkan. Hitam matanya melebar mengecil, sembari ininya mekar, kalung, dan sayapnya begini-begini, gerak-gerak gini. Itu dia sudah mulai connect. Pertahankan, hajar terus terapi petikan, ya. Hajar terus teman-teman. Sampai dia mau. Ya, coba turun. Mau nggak? Belum mau teman-teman. Tapi kalau yang di ujung situ teman-teman, itu, nah,
tidak perlu saya petik karena memang dia udah jadi. Sudah duluan dari ini jauh ya teman-teman ya. Coba kita dekat. Atau ini sajalah yang sebelah sini. Ya. Coba. Yang sebelah sini. Ah itu teman-teman. Coba ya. Nah, kita coba. Ini pendek juga teman-teman. Ini di ruang tamu. Ya, di ruang tamu ini kursi ya, kursi. Jadi hampir kena lah kalau kena sedikit. Ya. Tapi galak nih teman-teman, mukul ya. Oh, nice. Jadi seperti itu teman-teman. Seperti itu salah satu terapi untuk burung kita agar dia mau jadi burung petikan teman-teman ya. Kita kembali lagi ke sini. Nah, itulah teman-teman cara melatih atau cara agar burung tekukur mau petikan. Karena seperti kata saya tadi teman-teman, burung itu tergantung bagaimana cara kita melatih. Kalau biasa kita latih dia petikan, maka dia akan petikan teman-teman. Kalau kita terbiasa dia los-los saja, dia bekur, tetap bekur sama kualitasnya, tapi tidak dengan petikan. Ya, ada yang cuma kita lewat aja di bawahnya, dia bekur. Kita liatin aja dia bekur. Ada yang nggak mau bekur kalau nggak ada petik. Nah, coba. Ayo, joker. Ayo. Nah, udah mau teman-teman. Udah ada ciri-ciri. Bulu leher semakin megah teman-teman. Ayo. Pegal tangan kanan, ganti tangan kiri. Malah yang bunyi yang sebelah sana teman-teman. Yang bunyi yang ujung. Nah, mau teman-teman? Akhirnya mau dia. Alhamdulillah. Mau teman-teman? Ya. Nah. Mau. Bekurnya dia ini teman-teman jenis bukur gagap. Coba kita suruh turun. Itu teman-teman ya. Akhirnya kita berhasil dari tadi perjuangan kita. Kita petik-petik sampai pegal, akhirnya dia mau. Nah, itulah seperti itu prosesnya. Dan ciri-cirinya seperti itu, cara step by stepnya seperti itu, tepat menggantungkan itu juga berpengaruh, teman-teman ya. Selain proses ataupun cetakan kita, tepat menggantung itu juga berpengaruh. Intinya burung harus jinak dulu, baru dia mau kita petik. Walaupun gacor, tapi kalau belum jinak, tuh di luar nalar, ya di luar nalar teman-teman. Karena intinya urutannya itu burung itu gacor, ya. Tapi di saat kita dekati dia gelabakan. Terus kedua jinak, setelah jinak baru dia bisa kita kendalikan. Itu dari saya teman-teman, dari saya Bang Edi, dari channel Yuka Auto. Semoga ini bermanfaat, terutama untuk teman yang bertanya atau mau request untuk video seperti ini. Semoga ini buat teman-teman semua bermanfaat. Semoga jadi amal kebaikan buat saya sendiri, buat teman-teman semua. Jika ada kalimat yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam satu hobi. Mantap Joker.